Saudara, ribut, konflik, pertengkaran. Kenapa bisa terjadi? Banyak sekali sebabnya. Hidup ini memang sangat kompleks. Kenapa kita bisa bertengkar dalam keluarga? Tapi kita bisa rukun lagi, bertengkar lagi, ribut lagi. Saudara, karena memang bagi kita, merekalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang sebenarnya paling ada di hati kita. Justru karena memang mereka adalah orang-orang yang paling kita pedulikan, yang paling kita perhatikan, yang paling kita taruh harap. Mereka itu orang-orang yang paling tahu siapa diri kita. Bagaimana kita bisa mengelola keributan dan pertengkaran, saudara, bahkan menghindarinya kalau memang tidak perlu, saudara, kalau kita memiliki akal budi atau wisdom. Karena di dalam keluarga, saudara, kita memang perlu banyak sabar. Kita bisa memperoleh hikmat adalah melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah hikmat bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kadang keributan bisa terjadi karena kita memang berkomunikasi itu masing-masing punya pemikiran, tetapi pemikiran itu belum tentu sama, sehingga bisa salah paham. Atau kita itu sering orang bilang tidak di halaman yang sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Masalahnya begini, saudara, kalau kita sudah marah atau pasangan kita marah, itu perlu penyelesaian. Dan seringkali, saudara, yang menjadi tantangan adalah siapa yang harus lebih dulu memulai untuk penyelesaian. Siapa yang melakukan first move. Nah, saudara, ini seringkali menjadi dilema. Karena mungkin baik suami maupun istri itu merasa, loh kan harusnya dia dulu dong. Ya, dia yang salah, dia yang memulai, dia yang cari gara-gara. Saudara, firman Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, di sini problemnya. Ketika keributan, pertengkaran terjadi, saudara, untuk bisa saling merendahkan diri itu sesuatu yang sangat sulit. Kita sering merasa biar dia sadar sendiri. Jadi kita nggak segera menyelesaikan kepada pasangan kita, lalu kita biarkan. Kita tunda sampai lewat matahari terbenam. Kita saling diam-diaman. Diam-diaman itu jurus pamungkas. Dan itu jurus pamungkas itu jurus mematikan. Nah, apa jadinya, saudara? Kita beri peluang untuk iblis masuk. Karena semakin lama kita saling diam-diaman, hati itu semakin keras. Ya, apalagi kata-kata yang kasar, yang memang sengaja ya saudara untuk bikin sakit hati pasangan. Atau silent. Nah, itu sama aja, saudara, semuanya itu merusak. Nah, jadi kita perlu memang calm down, saudara. Ya, kita perlu ambil jeda lah, saudara ya. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Karena di situ firman Tuhan bilang, ya jangan sampai matahari terbenam. Saudara, kita perlu setelah tenang baru kita bisa mulai komunikasi. Komunikasi itu bicara dan mendengar. Karena kadang-kadang memang juga kita seringkali kalau udah konflik itu pengennya kita didengar aja. Tapi kita nggak mau dengar. Kita nggak mau dengar, kita nggak peduli. Pokoknya nih, lu mesti tahu nih perasaan gua. Tapi kita nggak pernah berusaha juga untuk coba dengar. Ya pasangan kita itu apa? Ya pikirannya, perasaannya. Seringkali jadi muncul asumsi. Nah, asumsi ini seringkali juga yang membuat pertengkaran itu bisa terjadi. Ketika firman Tuhan menjadi panduan kita, maka kita akan sangat bisa dituntun dan ditolong. Saudara ya, untuk kita bisa apa? Kita bisa bertengkar, tetapi dengan pada akhirnya jalan keluar yang baik. Atau kita bahkan bisa melalui itu kita juga belajar ya, semakin dewasa.